Operasi Tamaris ini soal mencuri sampah-sampah bekas kertas-kertas untuk ngelap bool. Mereka berhasil nemuin kertas yang ternyata di situ tuh ada catatan detail soal kelemahan sama keunggulan tank dari Soviet itu sendiri. Anjing kok dia tahu terlalu banyak sih? Oke, jadi gue bakalan bahas satu topik soal perintel-intelan, yaitu Operasi Tamaris. Ya, pernah gue bawa, ingat gak Operasi Tamaris? Itu apa ya? Operasi apa ya? Nah, Operasi Tamaris ini adalah operasi intelijen negara-negara barat di Jerman Timur dan di wilayah negara-negara yang pro-Soviet pada era Perang Dingin. Nah, Operasi Tamaris ini soal mencuri sampah-sampah bekas kertas-kertas untuk ngelap bool, bekas modal. What the fuck Yes. anjing? Jadi ceritanya gini. Anjing ngomong boleh. Ya, Pulen nah, banget. ya. Di Jerman Timur pada masa itu, Jerman Timur kan berbatasan sama Jerman Barat. Jerman Barat ini kan ada zona-zona negara barat ya, blok barat. Zona Jerman Timur kan blok timur Soviet ya. Kan mereka kan musuhan ya, saling berusaha buat dapetin informasi satu sama lain. Nah, ada satu kecolongan yang terdapat di Jerman Timur, yang dimana tentara-tentara Soviet dan Jerman Timur itu kekurangan pasokan tisu toilet. Oke. Nah, jadi mereka tuh kalau modal tuh bingung mau ceboknya pakai Pakai apa. air, Pakai pakai air air, yang paling pakai bener air. tolol banget emang nih orang-orang Eropa nih anjing. Tidak higienis ya, tidak higienis loh. Aneh banget, gue masih bingung. Gue tahu lagi sejarahnya kenapa mereka nggak mau cebok pakai air. Why? Air kotor ya? Hah? Air kotor dulu. Bukan, jadi buat mereka orang yang cebok pakai air tuh cuma bangsa-bangsa sama ras-ras rendah doang. Anjim. Jadi buat mereka tisu kan mahal. Jadi kata mereka tisu itu lebih bisa membersihkan pantat daripada air. Lah, kebalik anjing, goblok mas. banget. Kebalik mas. Aing geli banget tau kalau megang bool terus masih anget-anget ada tai. Pernah kan? Enggak pakai tisu jing. Oh iya, pakai tisu. Pakai tisu. Kayak masih piscok gitu men, goddamn. Itu yang katanya tuh sejarah tuh kayak gitu. Jadi ya gak ada air itu cuma buat orang-orang yang masih tinggal di pedesaan gitu. Sebenarnya harusnya tuh kalau misalnya emang bangsa kaya tuh pakai tisu. Makanya semua orang di Eropa pakai tisu kan. Even di apa sih anjing? Aing mau lihat bajunya. Oh. Gitu, even di 4 US. juta, 4 juta. Lanjut Dan setelah Oke, balik lanjut. Buka kayak. Oke, nah kan mereka kan nggak ada tisu tuh buat cebok ya. ya. Nah, alhasil mereka tuh pakai kertas-kertas sisa buat catatan-catatan militer, kode-kode parkir segala macam Yang di yang ada sini di kantor. jadi bungkus gorengan. Iya, ibaratnya gitu kan kita kan ada juga yang dijadikan bungkus gorengan ya. Nah, padahal itu kan dokumen penting lah ya. Nah, kemudian habit ini diketahuin sama intelijen negara barat. Oh. Nah, mulailah tuh barat ngirim intelijen ke pinggir-pinggir barak. Enggak, gua enggak. Moyang-moyang lu gitu. Enggak, barat tuh ini sekutu. Barat tuh sekutu blok barat oke. ya, Inggris, Amerika, Jerman Barat, Prancis. Nah, mereka kirim intelijen tuh ke barak-barak militer Soviet dan Jerman Timur, tapi mereka nggak sampai masuk barak. Mereka cukup sampai tempat pembuangan sampah aja. Karena mereka mau mencari kertas-kertas bekas dipakai cebok. Bekas tele itu. Agak jorok apa, ya anjing anjing? ya. Itu kan Iya. itu kan dokumen penting, udah. Iya, sih, kan itu maksudnya dokumen penting benar. Ngerti gak sih? What the fuck? Terus. Nah, salahnya tentara Soviet sama tentara Jerman Timur ini, mereka itu mengira bahwa catatan-catatan itu tuh gak penting gitu. Jadi catatannya mungkin udah kayak, oh ini catatan 3 hari lalu, catatan 4 hari lalu, udah pakai cebok aja karena gak ada kertas lagi yang sisa kan. Ternyata dimanfaatkan dengan baik sama intelijen barat. Sekutu ya. Nah, sekutu intelijen sekutu sempat ngeluh juga karena kalau musim panas itu bau banget Iyalah tempat anjing. sampahnya, iya. Fuck. Nah, sementara kalau musim dingin tuh lebih enak karena kesulitannya paling kertasnya tuh keras aja gitu. Jadi misahin kertasnya lebih sulit, tapi at least gak sebau pas musim panas. Nah, jadi ya mereka intelijen ngumpulin kertas-kertas yang udah ditai, kemudian dibersih-bersihin, dan mereka berhasil nemuin apa? Mereka berhasil nemuin list-list lokasi-lokasi tertentu tentara-tentara Soviet, jam berapa aja jadwal masuk keluarnya, Anjing habit berapa ketahuan semua. berapa Goblok. gede unitnya, bahkan ketahuan juga ada unit-unit palsu. Jadi kayak dari 200 unit yang diketahui sama publik, ternyata 50-nya itu palsu. Kayak gitu kira-kira. What? Iya. Dan yang paling mengerikan adalah mereka berhasil nemuin kertas yang ternyata di situ tuh ada catatan detail soal kelemahan sama keunggulan tank dari Soviet itu sendiri.
Anjir, Ada. tolol banget lu Ada bisa, di situ bisa, catatan- bisa dipakai. Suram Oh, catatan-catatan. pendataan ya Kayak Iya, 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 kayak iya, ini iya. harus lebih diperhatikan lagi bagian amunisi karena terlalu rawan gitu-gitu. Bahkan ada catatan di mana tentara Soviet itu sering melakukan latihan di daerah Polandia Oh, gitu-gitu. gitu-gitu. Pokoknya tuh kebongkar semua. Poland. Bener. Dan Ketikanya dijaga ya. betul, ya. Nah, Nah, dan informasi ini bermanfaat banget ya buat Barat karena ini tuh info yang menarik dan info yang penting gitu loh. Meskipun blok Barat sama blok Timur tuh nggak perang langsung gitu, nggak dalam kondisi yang perang langsung. Tapi Ya, ini ya. penting banget. Nah, itu sebelum PD1 dan apa? setelah PD2 ini perang dingin, Oh, perang 1950-an dingin, iya, sampai iya. 1990-an. Soviet US berarti. Soviet US. Nah, menariknya operasi Tamarix ini masih lanjut terus sampai waktu Soviet perang sama Afghanistan. Yang mana kali ini bukan tisu bekas cebok, yang diambil, tapi perban-perban Bekas luka. bekas luka. Yang dimana dari perban bekas luka itu bisa dianalisis pendarahannya gimana, terus serpihan pelurunya apa yang digunakan sama Afghanistan sama Soviet itu tuh bisa diteliti. Kok bisa ada di perban aja gimana ceritanya? Intelijen, gak tau intelijen tuh masuk ngambilin bekas perban, bekas kayak mungkin ada tentara yang diamputasi nih, terus kaki-kaki amputasi itu diambilin buat dibawa dianalisis. Karena kan di dalam potongan-potongan badan itu masih ada serpian-serpian peluru-peluru yang gak dibersihin. Itu tuh dianalisis pelurunya ini setebal apa dan gimana cara ngekontra gitu-gitu. Gila sampai kayak Berarti Iya, kayak detail. kaki bekas gitu. Dia kaki Fuck. bekas ya. hell nah. Hell lah. Namanya tuh apa ya kalau di kayak bukan fingerprint tapi bullet print. Jadi mana tau gak sih mas, setiap pistol itu kalau bener gak ya, dan ya kalau misalnya dia ngeluarin peluru itu tuh di dalam pelurunya itu ada track dia keluar dari pistol apa. Jadi misal kita punya pistol Deagle nih dua-duanya. Bisa. Pas keluar itu lu bisa tahu peluru yang mana yang kiri, peluru mana yang kanan. Bisa dicek dari kayak ada fingerprintnya gitu katanya. Peluru kili peluru kanan. Mungkin dari pistolnya bisa tahu misal sih. nih, lu kan bukannya Deagle, gue punya Deagle sama nih peluru. sama-sama. Nah itu kita sama nembak nih. Benar. Nah terus ada pelurunya kan jatuh dua tuh. Nah itu bisa tahu tuh peluru gua yang mana, peluru lu yang mana. Bisa, Ya kan? itu bisa Bener kan? ah, Ya, itu ya. bisa. Bullet print atau apa ya, gue lupa. Bullet print. Itu bisa. Namanya tuh. Direkam ya? Karena kan biasa juga kalau pistol ilegal itu pelurunya tuh beda bahannya sama bahan standar pistol tentara pada umumnya. Contohnya Gitu sih. kalau Glock, Kalau Glock ya gimana ya cara jelasin bahannya ya? anjing kok dia tahu terlalu banyak sih. Enggak, gue nggak terlalu banyak. Tinggal Itu namanya digali baca. dikit tuh langsung dapat gitu. Iya, Iya. ini Tinggal namanya digali baca. dikit. Boy who knew too much. Enggak, nanti dikait-kaitin lagi ke Intel Mas. Padahal belajar doang Tapi ya Mas ya. lu kan suka banget sama ini kan, Sama apa namanya, sama tentang Jerman kan. Iya, tentang Jerman. Lu tahu kan komputer sebenarnya dibikin itu sebenarnya buat encoding dalam perang. Nama komputernya lu tahu nggak apa? Gua sedikit lupa tapi yang gue tahu itu kalau nggak salah tuh salah satu penemunya tuh kalau nggak salah ada cewek deh. Ya bener. Ada cewek. Nah, Satu lagi cowok, tapi dia awal suka cewek, ternyata Suka cewek. Alan Turing gak sih itu? ya lanjut. Alan Turing. Oh yang Yag ya. Iya, Alan Turing. Jadi komputer yang kita pakai di dunia sekarang itu dulunya itu sebenarnya dipakai buat encoding ketika perang sama Ya, Jerman komputer dulu. perang. Enigma. Nama namanya. Enigma. Betul. Yes, Enigma. Nama komputernya itu Enigma tuh. Emang banyak teknologi yang kita pakai sekarang tuh hasil kebutuhan perang gak sih, Bang? Kayak GPS. Yang Wi-Fi? US Navy. Ya, Wi-Fi juga. Ya. Cewek itu. Yang penemu Wi-Fi itu setahu aku cewek. Oh, GPS itu dari US. Dari Navy, iya dari US. Dulu tuh kebutuhan angkatan militer. Berarti AI itu sebenarnya dipakai dari lama dong. Kayaknya iya sih. Somehow. Iya, benar. Kayaknya iya. Radio juga sebenarnya kan buat perang kan, buat komunikasi kan. Iya. Terus dari radio turunannya internet. Internet. Iya. Iya, terus awalnya telepon dulu, radio, terus internet. Terus paket HP aja ujungnya. Paket HP. Pakai berapa bulan? Gimana coba? Paket HP itu bentuknya gimana? Bener. Gimana coba? Kok HP mana ada paket? Dari mana anjing? Tergantung anjing. Nah itu coba. Tiba-tiba dilimitin 10 giga. Bentuknya apa anjing di 10 giga itu gimana? Iya, itu server gak sih yang ngatur? Server gak sih? Iya. server. Ini lagi pembahasan ini lagi. Paketnya makin naik anjing harganya. Aduh. Semua cok. Ah. Tahu Sumedang 10 biji 20.000. Tahu Sumedang. Iya, yang tadi ya 25 Sumedang, anjir. Tahu Sumedang. Udah gitu Fucking internet sekarang 28 hari
Gak Ya, bukan 30. Iya, 30. gak Iya, 30. kenapa ya? Gak tahu, gak tahu. Internet cepat buat apa Mas? Ada tuh satu provider yang Berapa, Mas? 1 bulan itu bukan 30 hari tapi 28. Kenapa ya kayak gitu? Lah, provider saya juga. Provider saya juga. Iya, Semua. iya. Kita kan satu studio Jing. Iya sih. 28 hari lah internet cepat buat apa? Dikira semua bulan Februari apa ya?